Gimana sih kita kalau terhadap aset? Ya harus dilindungi. Karyawan itu aset. Coba kalau Anda punya aset, gimana perlakuan kita kepada aset? Nomor dua, memperlakukan manusia itu sebagai penambah biaya. Cost center, pusat biaya. Ya, karena dilihatnya dari gaji, dari upah, dari honor, dari apa lagi. Itu dianggap itu penambah biaya. Memang secara hitung-hitungan akuntansi begitu, betul. Tapi dalam dunia SDM, manusia itu harus diperlakukan sebagai penambah nilai, value added. Ya. Dengan adanya Niken bergabung, membuat perusahaan kita menjadi lebih hebat. Lebih hebat itu kan bukan berarti omsetnya jadi naik atau gimana gitu ya. Tapi dengan kontribusi pemikiran kita, dedikasi kita, kreativitas kita, kerja keras kita. Jadi kita ini sebagai orang yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Ya. Biasanya orang-orang gini itu dipertahankan, ya, jangan sampai resign, kan gitu. Jadi pendekatannya itu pendekatan modern. Kalau dalam personalia, tugas, tugas, dan tugas. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Hak dan kewajiban, hak dan kewajiban. Itu saja. Ya, dualitas itu aja. Tugas, tanggung jawab. Hak, kewajiban. Aturan, disiplin, reward, and punishment. Bicaranya di situ. Tapi kalau SDM, bagaimana memandang manusia itu sebagai aset? Sebagai aset itu harus dijaga, harus dipelihara. Ya, manusia punya hak untuk menjadi manusia. Kan manusia itu kan punya keluarga, punya istri, punya anak, punya suami, punya tanggungan, gitu kan? Sehingga agar manusia itu dipandang sebagai aset dan bisa memberikan nilai tambah dan memenuhi hak-hak dasarnya. Banyak perusahaan yang mengasuransikan para karyawannya ya. Hak dasar itu adalah misalkan BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi asuransi tenaga kerja yang diselenggarakan oleh BPJS, kemudian asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS, minimal itu harus dipenuhi dulu. Baru nanti bicara asuransi-asuransi lain ya itu tergantung kemampuan perusahaan masing-masing ya. Terus ada kompensasi misalkan uang pengobatan, apalagi macam-macam ya, perjalanan dinas, tunjangan kinerja. Itu kalau di pegawai negeri ada tuh yang namanya tunjangan kinerja. Atau misalkan si karyawan itu disekolahkan, dikuliahkan, ikut pelatihan, itu biayanya ditanggung oleh perusahaan. Jadi kalau gitu apa sih manajemen sumber daya manusia? Itu kan ada dua istilah, yang satu manajemen, yang satu SDM. Kita kupas satu-satu. Apa itu manajemen? Ya Anda carilah di Google ya, banyak. Jadi manajemen itu adalah seni, ilmu dan seni bagaimana mengatur, menata, mengelola berbagai sumber daya yang ada agar sumber daya ini memiliki daya guna, nggak nganggur. Jadi bagaimana mengatur, menata, mengelola berbagai sumber daya yang ada, dikombinasikan, dikolaborasikan, diberdayakan, ya sehingga menghasilkan sesuatu kekuatan yang lebih signifikan, ya, secara efektif, efisien, produktif dalam rangka mencapai suatu tujuan. Itu manajemen. Mengelola sumber daya yang ada. Nah, sumber daya di dalam organisasi itu kurang lebih kalau dikelompokkan ada 7. 6 plus I menjadi 7. Man itu berarti manusia, ya kan? Money, material, peralatan, perlengkapan, mesin,
Ya, mesin, peralatan, material itu bahan-bahan, metode itu cara, proses. Market itu pasar. Orang yang mau membeli produk kita, orang yang menggunakan jasa kita, itu namanya market. Atau orang yang kita layani, itu namanya juga market. Pak, saya mah nggak jualan, sama di bidang sosial. Oke, apa yang kamu layani? Memberikan santunan kepada anak yatim. Nah, anak yatim itu market. Yang menerima jasa dari kita, menerima kebaikan dari kita. Anggaplah itu market. Ya. Kemudian informasi. Di era digital, informasi itu menjadi hal yang sangat-sangat, ya. Makanya sekarang ini muncul profesi baru. Ada digital scientist. Ya. Ada data analis. Data analis itu profesi baru di era digital sekarang, data analis. Kenapa? Karena data sekarang menjadi aset, menjadi kekayaan. Siapa yang bisa mengelola informasi, dia yang akan memenangkan persaingan. Jadi bukan yang banyak peralatan, perlengkapan, mesin, atau yang punya duitnya banyak, bukan. Sekarang siapa yang bisa mengelola data dan informasi dengan baik, yang menguasai, dia akan memenangkan persaingan. Di era digital, ya. Setiap detik apa yang tidak informasi diciptakan. Setiap detik data apa yang tidak dilahirkan. Coba. Ya. Hampir setiap detik kita ini menciptakan data di era digital ini. Kita lagi Zoom, ini menciptakan data dan informasi. Emang ini nggak direkam, emang ini nggak disimpan, emang ini nggak di-tracking. Rekam jejak digitalnya emang ini kan data informasi. Terus kita chatting WA, kita buka YouTube, semua dilacak, terlacak. Ya, lini masa kita kebaca. Itu data yang nanti akan digunakan oleh mereka, para analis yang akan menciptakan algoritma. Jadi jangan heran kalau kita buka YouTube, kita sering buka apa kok yang munculnya itu lagi Pak. Ya algoritmamu itu kebaca. Kesenangan hobi kita itu kebaca, maka iklan yang muncul itu sesuai dengan karakter data kita. Kalau kita di YouTube sering buka kajian Islam, pengajian, apalagi ceramah dari ustadz, dari kiai, ya, acara-acara religi, iklan yang muncul lama-lama pasti iklan apa? Donasi, sedekah, infak, pembangunan pesantren, panti asuhan, apalagi infak Al-Quran, sedekah air, apalagi, ya kan? Membantu orang-orang duafa, pasti seputar itu deh yang muncul iklan. Algoritmanya nggak akan tiba-tiba muncul, ya itu sekali dua kali. Tapi yang paling sering itu tergantung. Itu yang disebut dengan kita menciptakan data. Jadi apa itu manajemen? Adalah serangkaian. Di dalam manajemen itu kan ada fungsi manajemen, ya. Serangkaian kegiatan atau serangkaian pekerjaan, ya. Namanya serangkaian berarti nggak satu, dia berangkai, kait mengkait. Ya kan, namanya kan serangkai. Tahapan-tahapan kegiatan, pekerjaan yang sampai akhirnya tujuan bisa tercapai. Jadi di dalam manajemen itu ada fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi itu apa? Serangkaian kegiatan, ya, yang dilakukan terus-menerus sampai tujuan itu tercapai. Nah, yang dimaksud serangkaian kegiatan itu apa di dalam manajemen? Ini pernah saya bahas di awal, ya. Ini yang disebut dengan POAC itu. Ada planning, organizing, actuating, controlling, dan lain sebagainya. Ya. Nah, di antara fungsi-fungsi ini saling berinteraksi. Nanti di dalam manajemen SDM Anda menemukan ini. Perencanaan SDM, mengorganisasikan karyawan, menempatkan orang pada bidangnya, pada bagiannya, pada talentanya.
menentukan tanggung jawab, wewenang, menentukan tanggung jawab, wewenang, garis komando, garis koordinasi, garis komunikasi. Kemudian ada pengawasan di bidang SDM, bagaimana karyawan Anda diawasi, ya, tentang disiplin kehadiran. Itu namanya controlling, mungkin bisa pakai absensi, ya, absensi fingerprint, bisa absensi digital, macam-macam. Kemudian nanti ada dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Itu dunia yang dihadapi oleh SDM. Jadi, apa pengertian manajemen SDM? Apa tujuan manajemen SDM? Silakan Anda cari ya di googling. Jadi intinya adalah manajemen SDM itu apa? Bagaimana menempatkan dan mendayagunakan manusia. Kita bicara manusia ya. Bagaimana menempatkan dan mendayagunakan manusia. Manusia itu kan sebagai sumber daya organisasi yang vital atau yang strategik. Bagaimana mendayagunakan manusia sebagai sumber daya organisasi yang vital secara manusiawi. Jadi bagaimana menempatkan dan mendayagunakan manusia secara manusiawi. Kenapa manusia itu manusia? Human is not mesin. Manusia itu bukan robot. Manusia itu bukan mesin. Manusia adalah manusia. Ya, manusia itu kan ada sisi fisik, ada sisi jasmaniah, ada sisi batiniah, ada sisi rohaniah, kan gitu ya. Bagaimana menempatkan manusia secara manusiawi agar potensi yang dimilikinya, baik potensi fisik, jasad, maupun potensi dari sisi jiwa, psikologisnya, ya, itu bisa dimaksimalkan, bisa dioptimalkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Orang ini sebetulnya cerdas, tapi kok kerjanya kayak begitu ya? Berarti ada yang belum dioptimalkan dari sisi psikologis, ya kan? Orang itu sebetulnya pintar, orang itu sebetulnya kreatif, tapi kok susah ya? Artinya ada potensi yang dia belum dikeluarkan, terganjal. Ya, nggak tahu kenapa. Ya, itulah makanya manusia harus didaya gunakan secara optimal, secara lebih manusia. Mengelola orang itu lebih susah daripada mengelola gedung. Ya, kan ada building management, ada human resource management. Building management itu ada manajemen gedung, mengelola gedung. Kalau manajemen SDM mengelola orang, susah mana? Mengelola gedung apa mengelola orang? Gedungnya Pak 20 tingkat. Itu lebih mudah dibandingkan mengelola SDM. Coba kalau Anda sebagai manajer SDM, karyawannya ada 1.000. Yang demonstrasi lah, yang menuntut ini, menuntut itu. Ya kan? Kalau building itu kan benda mati. Mudah mengelolanya. Berisiko, Pak. Nah, emang SDM tidak berisiko? Kalau tiba-tiba satu pabrik karyawannya demo semua mogok kerja gimana? Apa nggak berisiko buat perusahaan? Berisiko. Berisiko dari sisi produksi, belum berisiko dari sisi hukum, belum berisiko dari sisi kepercayaan masyarakat. Oh, berisiko banget. Ruang lingkup aktivitas SDM berarti sama. Ada planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling. Ya, jadi di dalam manajemen SDM berarti ada perencanaan. Ya, masa merekrut karyawan nggak pakai perencanaan? Apa yang direncanakan itu nanti dibahas. Ya, menetapkan program kepegawaian. Berapa karyawan yang mau direkrut, berapa karyawan yang mau pensiun, berapa karyawan yang mau berhenti, berapa karyawan yang mau promosi, mutasi,
Berapa karyawan yang mau diberikan pelatihan, pendidikan, berapa, kan harus dibikin planningnya. Kemudian pengorganisasian, penempatan kerja, pembagian kerja, hubungan kerja, menciptakan wewenang, otoritas, tanggung jawab, target, bagaimana dia berkoordinasi dengan bagian lain, bidang lain. Kemudian penggerakan, bagaimana orang-orang itu supaya mau bekerja dengan benar, dengan baik, dengan jujur, dengan ikhlas, dengan segenap penuh. Lalu pengawasan dan pengendalian, karyawan pun bagaimanapun harus diawasi, harus dikendalikan. Cuman bagaimana cara pengendaliannya tentu beda dengan cara pengendalian kepada mesin. Itu tadi. Kadang-kadang kan ada manusia merasa nggak nyaman kalau terlalu diawasi. Betul nggak? Kayak nggak percaya aja sih kita selalu diawasi. Nah itu cara pengawasannya salah. Risih deh kita kesannya tuh gimana gitu sebagai karyawan diawasi ya di CCTV di mana-mana. Wah, sekarang kan kita tuh kayak apa gitu kan. Malah nggak bagus pengawasan kayak begitu. Ya, itu bukan pengawasan, itu namanya membunuh karakter orang yang sebetulnya orang tuh ikhlas, jujur, mau bekerja rajin. Ya, cara pengawasannya salah. Kemudian ada pengembangan, ya, pengembangan teknis kemampuan, pengembangan moral, pengembangan keilmuan, pelatihan kan. Ada kompensasi, gaji, honor, upah, bonus, natura, THR, tunjangan hari raya, asuransi, itu namanya kompensasi. Kemudian ada pemeliharaan maintenance, ya, kondisi fisik, mental, integritas, spiritualitas itu harus dipelihara. Yang nggak ada di building manajemen. Kemudian bagaimana menciptakan kedisiplinan, loyalitas, integritas. Kemudian persoalan pemberhentian, orang kan nggak selamanya bekerja. Suatu saat akan PHK. PHK itu mungkin karena dia pensiun, mengundurkan diri, meninggal, atau resign, keluar. Itu kan pemberhentian. Hak-haknya bagaimana, kewajibannya bagaimana. Jadi kalau dikelompokkan, fungsi manajemen itu kan ada urusan perencanaan dan analisis kebutuhan. Ya, ada bagian perekrutan, merekrut, rekrutmen, staffing namanya. Kemudian ada pengembangan. Setelah direkrut, ya, kemudian diinduksi, ya, dididik, dikenalkan, ya, kemudian diplotting dia di mana, kemudian dikembangkan kemampuannya. Lalu ada kesetaraan dan kesempatan bekerja, diberikan kesempatan yang sama untuk jenjang karir misal. Kompensasi dan keuntungan, hak-hak dan kewajiban. Dalam hal ini bisa materi maupun imateri kompensasinya ya. Bagaimana menciptakan hubungan yang baik antara tenaga kerja dan manajemen. Ini yang sering kisruh ya, terutama pabrik-pabrik nih, antara buruh dengan manajemennya. Makanya di kita itu ada yang disebut dengan hubungan industrial Pancasila. Bagaimana hubungan antara perusahaan dengan karyawan dalam konteks hubungan industrial Pancasila. Muncullah yang namanya SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. SDM juga bicara tentang kesehatan, keamanan, dan keselamatan para pekerja. Muncullah yang namanya ilmu K3, kesehatan dan keselamatan kerja, K3. Itu menjadi mata kuliah tersendiri itu. Nah, jadi perencanaan sumber daya manusia itu kalau istilahnya planning, proses bagaimana kita menentukan kebutuhan tenaga kerja. Kan kita harus menentukan kebutuhan tenaga kerja. Berdasarkan apa? Bukan berdasarkan, harus berdasarkan
ramalan pengembangan ini ke depannya perusahaannya mau targetnya kemana, ini berkembangnya kemana, oh kira-kira butuh tenaga kerja sekian, ini tahun depan kita ini akan buka cabang, akan buka 3 cabang, 5 cabang ya, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, kita akan buka outlet cabang. Nah, kalau kita buka outlet, buka cabang, kita butuh karyawan apa aja? Oh, yang butuh yang jelas itu satpam, ya ini ya. Tapi kalau manajer itu nggak butuh. Manajer cukup satu aja di pusat. Berarti yang di cabang itu cuman stafnya aja misalkan gitu kan. Manajer nggak perlu, masih di cover dari pusat. Itu semua didasarkan atas rencana pengembangan yang terintegrasi dengan visi, misi, tujuan, target, rencana organisasi. Jadi kalau human planning, manpower planning itu harus terintegrasi dengan visi, misi, tujuan, target perusahaan tersebut. Ya, bukan semata-mata bikin sendirian, enggak, harus nyambung. Agar tersedia jumlah karyawan yang tepat, penempatan karyawan yang jumlah karyawan yang tepat secara kuantitas maupun kualitas. Penempatan karyawan yang tepat sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, talenta. Jangan menempatkan orang yang bukan pada tempatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya kan, akan hancur suatu perkara, akan rusak suatu perkara apabila dikerjakan, diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Itu hadis Nabi itu. Ya, akan hancur, akan rusak, akan gagal suatu perkara apabila diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Nah, prinsip itu harus diterapkan juga di dalam manajemen SDM. Tapi nggak ada orang lagi, Pak. Ya berarti orang-orang yang ada coba di training. Ya, mudah-mudahan mereka ternyata punya kemampuan di bidang yang lain sebetulnya. Setelah kita training, setelah kita ini ternyata mereka sebetulnya mampu juga gitu, ya kan? Diberikan kesempatan. Karena mungkin selama ini nggak pernah diberi kesempatan, ya gimana tahu kita dia itu punya talenta atau enggak, ya kan? Sehingga bermanfaat secara ekonomis. Ya ini kalau hitung-hitungan ekonomi ya, yang tadi bermanfaat secara bukan ekonomi saja, secara sosial, secara ekonomi, secara kemanusiaan. Sudah 7:30 ya, teman-teman.